Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Anam Kali Kusuma. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Bapak Iskandar SAG MPD MSI PhD, yaitu disuruh membuat video tentang metode penelitian pendidikan. Di sini saya mengambil judul tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik, langsung saja pembahasan pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, positivistik, ilmiah, atau scientific, dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebutkan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena pada penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, metode penelitian kuantitatif dilakukan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen, masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukuran dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku untuk di dalam suatu parameter. Tujuan utama dari metodologi ini adalah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Sedangkan
Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Beberapa metodologi seperti Crick dan Miller mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur sebagai yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dinikmati. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang B, penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal. Metode yang sering digunakan adalah eksperimental, deskripsi, survei, dan korelasi. Penelitian kuantitatif menyajikan proposal yang bersifat lengkap, rinci, prosedur yang spesifik, literatur yang lengkap, dan hipotesis yang dirumuskan dengan jelas. Pada penelitian kuantitatif, proposalnya lebih singkat dan tidak banyak kajian literatur. Pendekatan dijabarkan secara umum dan biasanya tidak menyajikan rumusan hipotesis. Metode kuantitatif digunakan apabila yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Yang kedua atau B, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel diambil dari proposal tersebut. Yang C, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok digunakan. Misalnya pengaruh jamu terhadap
jamu tertentu terhadap tingkatan kesehatan. Yang D, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang E, bila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. Yang terakhir atau F, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan. Lanjut dengan penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif digunakan oleh seorang yang ingin tahu suatu masalah yang terjadi dengan cara sangat mendalam. Oleh sebab itu, metode yang digunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, pengamatan, percatatan. Bahkan ada peneliti yang merasakan sendiri apa yang terjadi di lapangan dan mengikuti informasi berada. Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Berikut ini dijelaskan metode kualitatif kapan digunakan. Yang A, bila masalah penelitian belum jelas, kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas. Yang B, untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang mempunyai makna tertentu. Data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan observasi berperan serta dan dokumentasi. Yang C, untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Yang D, memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Yang E, untuk mengembangkan teori. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Yang F, memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena dengan teknik pengumpulan data tertentu belum dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain. Maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. Yang G, meneliti sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan kehidupan seseorang, tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif. Dengan menggunakan data dokumentasi wawancara mendalam kepada pelaku atau orang yang dipandang tahu, maka sejarah perkembangan kehidupan seseorang. Baik, masuk yang C, ciri-ciri metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, ciri penelitian kuantitatif. Ciri khas penelitian kuantitatif adalah sumber teori yang kuat, hipotesis, definisi operasional, sampling, proses pengumpulan data dengan angket, adanya pembuatan instrumen, pengujian, perhitungan, pengujian hipotesis, dan penelitian tersebut penuh dengan angka-angka statistik. Yang kedua, ciri penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama atau A, latar alami, yaitu konteks alami secara menyeluruh dan tidak dapat diisolasi atau dieliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Yang B, instrumen manusia, yang berarti merupakan instrumen kunci untuk menangkap makna interaksi nilai lokal yang berbeda
yang mana hal ini tidak mungkin ditangkap oleh kuesioner. Yang C, memanfaatkan pengetahuan tak terkatakan karena realitas diasumsikan mempunyai nuansa ganda yang sulit dipahami tanpa mengekspresikan dengan yang tak terkatakan. Yang D, data kualitatif untuk mengungkapkan realitas ganda, mengungkapkan hubungan alami antara penelitian dan informan. Lanjut ke D, yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Pertama kita bahas tentang perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi seperti yang A, sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Seperti telah dikemukakan dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Yang B, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga peneliti dengan yang teliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Sedangkan penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan sebagai teknik pengumpulan data partisipan observation dan in-depth interview atau wawancara mendalam. Lanjut yang C, hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Contohnya pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualnya. Iklan sebagai variabel independen sebab dan nilai penjualannya sebagai variabel dependen atau akibat. Yang D, kemungkinan generalisasi. Pada umumnya penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi sehingga metode ini cocok digunakan sebagai populasi yang luas dengan variabel yang terbatas dan menggunakan data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Yang E, peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam penelitian kuantitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data sehingga data yang diperoleh objektif. Yang kedua, karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian menurut kualitatif menurut Goffman and Bigland yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Kedua, peneliti kualitatif lebih bersifat ekskritif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang C, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang D, penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Yang E, teknik pengumpulan data kualitatif adalah partisipan observation, in-depth interview, dan dokumentasi. Lanjut, karakteristik penelitian kuantitatif yaitu yang A, penelitian kualitatif ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang B, penelitian kuantitatif melakukan analisis data secara deduktif. Yang C, data yang diperoleh hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang D, teknik pengumpulan data kuantitatif adalah angket, observasi, dan wawancara terstruktur. Yang E, tujuan penelitian ini untuk menguji teori menunjukkan hubungan antar variabel dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.
Yang ketiga yaitu proses penelitian. Yang A, proses penelitian kuantitatif. Peneliti kuantitatif pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Peneliti harus digali melalui studi pendahuluan, melalui fakta-fakta empiris, dan peneliti juga harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Masalah dirumuskan secara spesifik dan dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara, peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode strategi atau pendekatan desain peneliti yang sesuai. Metode penelitian kuantitatif yang dapat digunakan adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, policy research. Setelah metode penelitian dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang berbentuk tes, angket untuk pedoman, wawancara, atau observasi. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi atau sampel. Setelah data pengumpulan, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik. Lanjut. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode peneliti yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses di atas, maka tampak jelas bahwa penelitian kuantitatif bersifat linear, penggunaan konsep dan teori yang relevan serta pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian. Yang B, proses penelitian kualitatif. Pada tahap pertama disebut tahap orientasi atau deskripsi dengan grantor question. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang terperolehnya. Pada tahap kedua disebut tahap reduksi. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Ibaratnya pohon, kalau fokus itu baru pada aspek cabang, maka kalau pada tahap selection peneliti sudah mengurai sampai ranting, daun, dan buahnya. Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Pada tahap kelima, peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan yang telah dibuat itu kredibel atau tidak? Jika kesimpulan telah diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data dinyatakan selesai. Lanjut yang D, persamaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa sisi yang sama dimiliki oleh kedua desain penelitian ini sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada tahap awal kedua peneliti dengan desain yang berbeda ini meneliti satu tema yang masih bersifat umum. Yang kedua, terkait dengan tema yang akan diteliti, tahap berikutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk studi pendahuluan. Yang ketiga, masing-masing desain telah memiliki asumsi yang mendasari pelaksanaan penelitian tersebut. Yang keempat, dalam proses pelacakan informasi awal terkadang digunakan metode yang sama seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Meski kadang pada saat masing-masing penelitian tersebut berbeda. Yang kelima ini, kebenaran data yang telah diperoleh diperiksa dengan caranya masing-masing. Yang keenam, data yang telah diperoleh diolah dan dibuatlah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Lanjut, kesimpulannya dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yaitu jenis metode penelitian kuantitatif banyak menggunakan hitungan statistik dan tabel dengan kaidah-kaidah tertentu. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner
Penelitian kuantitatif sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial seperti biologi, fisika, kimia, matematik, sosiologi, jurnalisme, ekonomi, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini berbeda dengan metode penelitian kualitatif karena menggunakan hitung-hitungan, sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan kata atau deskripsi. Sifat-sifat yang terdapat dalam penelitian kuantitatif antara lain berisi penghitungan, besaran atau jumlah, pengukuran tingkat kejadian, pembuktian suatu prediksi, suatu variabel berdasarkan variabel lain, tindakan atau eksperimen, dan membuktikan suatu hipotesa. Penelitian yang digunakan untuk penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang sistematis terhadap fenomena yang terjadi beserta hubungannya. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik untuk berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ketika ada lebihnya itu datang dari Allah, jika ada kurangnya itu terdapat dari saya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan berikan penilaian kalian melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.